Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pada yang kami hormati Bapak Bambang sekeluarga selaku tuan rumah pada kesempatan pagi hari ini, Pak Taufik, Pak Mur, Ketua dan Sekretaris Silaturahim Jamaah Haji KPIHU Al-Fajri tahun 2017, serta Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sedaya kemawon ingkang kula hormati. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT pada kesempatan pagi hari ini diberikan karunia nikmat olehnya sehingga dapat bersama-sama hadir di rumah Bapak Bambang dalam kegiatan silaturahim rutinan 3 bulanan ini dalam keadaan baik, sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita kerjakan pada saat ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kami terlebih dahulu menyampaikan pesan dari Pak Sofa. Beliau mohon maaf tidak bisa hadir saat ini kepada Bapak Ibu semua karena di jam yang sama juga diaturi silaturahim haji 2016. Jadi ya sama, kegiatannya sama. Jadi kami yang ditugaskan di sini berbagi tugas. Di samping itu juga mengurusi perawatan jenazah. Katanya kok istrinya dokter Pungki begitu. Saya tidak paham tadi sambil jalan tadi dihubungi, itu yang informasi yang kedua gitu ya. Tapi yang pertama, sejak kemarin memang kami yang diutus ke sini untuk mewakili beliau begitu, dengan tanpa mengurangi rasa hormat beliau pada Bapak Ibu semua gitu ya. Kemudian berikutnya juga titip pesan tadi mungkin juga sudah disampaikan Pak Taufik untuk bimbingan manasik haji tahun 2024 ini ya, untuk pemberangkatan 2025 tentunya ya begitu. Sudah ada info flyernya, kemudian daftar calon jamaah haji, juga beberapa informasi yang disampaikan oleh Pak Sofa. Titip informasi kepada Bapak Ibu melalui Pak Taufik, barangkali ada yang dikenal sanak kerabat, famili dan teman, mungkin monggo untuk bisa kita ajak ke KPIHU Al-Fajri. Nah, berikutnya pesan juga, beliau ini kan juga sebagai ketua panitia pembangunan Masjid At-Thoriq. Saya kebetulan sekretarisnya. Masjid baru yang dibangun di atas tanah Perserikatan Muhammadiyah di Jenu, di Sugiwaras, Kecamatan Jenu, berdampingan dengan komplek kampus di Muhammadiyah itu. Saat ini alhamdulillah sudah terbangun masjidnya, tinggal pemasangan kaca keliling untuk ruangan utama. Jadi yang belum terpasang kacanya Bapak Ibu. Seluruhnya sudah, lantai sudah, tempat wudhu, toilet, kanan kiri putra putri semua sudah, lahan parkir juga sudah, tinggal sedikit lagi kaca untuk ruangan utama. Kemarin setelah dihitung kira-kira biayanya sekitar 50 juta. Nah, karena itu barangkali Bapak Ibu ada yang berkenan untuk berdonasi, dipersilahkan, nanti barangkali juga bisa langsung maupun melalui koordinir melalui Pak Taufik, monggo kerso. Dan itu sifatnya hanya informasi, tawaran. Jadi mumpung ini ketemu, tadi beliau menyampaikan kepada kami seperti itu. Itu beberapa hal yang dititipkan oleh Pak Sofa kepada kami Bapak Ibu yang harus kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Berikutnya ini sambutan pengurus atau tausiah Pak? Tausiah. Baik. Kalau begitu begini, karena ala ilmu soidun wa qaiduhu qolamun, ilmu itu adalah buruan dan
pengikatnya supaya tidak ucul itu adalah tulisan. Saya khawatir kalau saya hanya menyampaikan tanpa ada tulisan nanti hilang tidak berbekas, sehingga ini kami siapkan tulisannya Pak Taufik begitu, untuk bisa dibawa serta oleh Bapak Ibu semua nanti sebagai tazkirah, pengingat saja kepada Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan nanti bermanfaat. Apalagi tadi sudah dikasih pengantar tilawah yang surat yang sangat bagus, yaitu surat Al-Infitor. Di salah satu ayatnya tadi itu innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim gitu. Sungguhnya orang-orang yang baik itu nanti akan berada di surga tempatnya, surga penuh dengan kenikmatan. Sedangkan orang-orang yang jahat, fujur itu tempatnya adalah di jahim, di neraka jahim. Saat ini saya sedang berhadapan dengan calon-calon penghuni surga, Bapak Ibu semua, karena insya Allah semuanya hajinya haji mabrur. Ya, Rasulullah sudah mengatakan haji yang mabrur itu balasannya tidak ada lain kecuali adalah surga. Al hajjul mabruru laisa lahul jaza illal jannah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita pada kesempatan ini akan mencoba untuk membahas sesuatu yang sangat substansial menyangkut kehidupan kita, proses kehidupan kita, kita dari mana, kita sedang di mana, kita mau kemana, kan begitu. Sehingga ini mudah-mudahan menyadarkan kedudukan kita, kita ini siapa, kan begitu. Baik, langsung saja saya kira kita mulai ya. Jadi ini kami ambilkan dari surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16. Kemudian nanti coba kami hubungkan dengan ayat 28 dari surat Al-Baqarah, ya. Dan kami ambilkan dari tafsir yang populer dari bagi kalangan umat Islam di Indonesia. Tafsir yang familiar itu adalah tafsir Jalalain, ya, yang banyak dibaca oleh kaum muslimin di Indonesia. Ditulis oleh dua orang imam yang kebetulan namanya sama, Jalaluddin, ya, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Asyuyuti. Nah, ini tafsir yang mengkombinasikan antara ijmali, ya, tafsir yang ringkas, kemudian juga tafsir yang panjang. Jadi ini kombinasi dari itu semua. Insya Allah mudah kita pahami. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-12 dan seterusnya Allah menegaskan berfirman, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawnal idhama lahman summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin summa innakum ba'da dzalika lamayitun summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Dan nanti kalau ada yang keliru kami sampaikan, mohon dikoreksi terutama pada Ustadz Haris. Ini sama-sama nanti kita saling membetulkan, meluruskan begitu, okay? Dan Allah itu laqad khalaqnal insana, ya. Dan Allah itu telah berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia. Walaqad khalaqnal insana. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia. Yang dimaksud manusia ini ditafsirkan oleh Jalalain ini Adam. Maksudnya manusia dalam ayat 12 dari surat Al-Mu'minun ini adalah Adam. Jadi sesungguhnya kami telah menciptakan Adam, begitu. Ya. Min sulalatin, dari suatu sari pati, dari intisari. Ya. Kata-kata sulalatin, ya, hiya min salaltu syai'a minasyai'i ay istakhrajtuhu minhu wa huwa khulasatuhu. Ya. Lafadz sulalatin berasal dari perkataan salaltu syai'a minasyai'i.
yang artinya aku telah memerah sesuatu daripadanya. Yang dimaksud adalah intisari dari sesuatu itu. Itu namanya sulalah. Intisari, sulalah. Kita, terutama ibu-ibu, biasanya kalau masak sayur lodeh, itu kan pasti ada pakai santan. Nah, santan itu dari kelapa yang sudah diparut. Nah, kecuali kalau sekarang juga ada santan instan. Nah, itu. Tapi itu juga pastinya dari kelapa sebelumnya. Kelapa yang diparut, lalu kemudian setelah diparut itu diperas. Nah, perasan kelapa itulah yang disebut sulalah, intisari dari kelapa itu, santan itu. Nah, manusia, maksudnya Adam, diciptakan oleh Allah dari intisari, dari suatu saripati. Ya. Mintin, berasal dari tanah. Jadi Adam diciptakan oleh Allah dari intisari atau saripati tanah. Gitu. Muta'alliqun bisulalatin. Kata-kata tin itu, lafadz mintin itu berhubungan dengan lafadz sulalah. Dari sini kemudian kita tahu bahwa manusia diciptakan oleh Allah dari tanah, mintin. Sedangkan malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya, dari nur. Sedangkan iblis diciptakan oleh Allah dari api, nar. Itu sedikit saja bedanya Bapak Ibu, nur dengan nar, cahaya dan api gitu. Sedangkan kita manusia diciptakan oleh Allah dari tanah. Nah, itu ayat yang pertama, ayat yang ke-12. Berikutnya Bapak Ibu yang kedua, ayat kedua, ayat 13. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami menjadikannya, yang dimaksud dengannya itu adalah al-insan naslu Adam, manusia yang merupakan keturunan Adam. Jadi kalau ayat yang pertama itu Adam, ayat yang kedua 13 ini manusia, maksudnya anak keturunan Adam. Kalau Adam diciptakan oleh Allah dari saripati tanah, kalau manusia setelahnya diciptakan oleh Allah dari apa? Nutfatan. Dari nutfah. Dari nutfah. Apa itu nutfah? Maniyan, yaitu air mani. Air mani. Fi qararim makin, yang berada dalam tempat yang kokoh. Apa yang dimaksud dengan tempat yang kokoh? Huwar rohim, yaitu rahim. Ya, gitu. Jadi karena adanya, ini menurut ilmu biologi, ada pembuahan antara spermatozoa dengan ovarium. Ya. Kemudian itu tersimpan di dalam rahim sang istri, wanita. Dari situlah manusia diciptakan oleh Allah. Ada pembuahan, prosesi pembuahan antara spermatozoa dan ovarium atau ovum, begitu. Nah, permulaannya dari situ. Berikutnya kita lanjutkan ayat yang ke-14. Summa khalaqnan nutfata alaqatan. Kemudian air mani itu, ya, kami jadikan alaqatan, segumpal darah. Itu harokatnya ada yang keliru, bukan alaqotun, yang betul adalah alaqotan. Kalau kita cek pakai tanwin fathah, ya. Kemudian kami air mani itu kami jadikan segumpal darah. Di dalam salah satu surat itu namanya ada surat Al-Alaq. Artinya judulnya adalah segumpal darah. Di situ disebutkan daman jamidan, darah yang kental.
Jadi bukan darah seperti darah kita kalau terluka mengalir tuh, bukan. Tapi zaman jamidan, darah yang kental dari mani berubah bentuk menjadi segumpal darah setelah terjadi proses pembuahan tadi itu. Ya gitu. Berikutnya, fakholaknal alaqata mudghatan. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Tumbuh dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Disebutkan di situ tafsirnya, ya, lahmatan qadra mayam dohu. Daging yang besarnya sekepal tangan. Ya, sekepal tangan. Ini belum ada ruhnya. Ini masih trimester yang pertama. 3 bulan yang pertama. Kan ibu hamil, wanita hamil itu usia kehamilan itu rata-rata 9 bulan 10 hari. Pada trimester pertama, ya, perubahan janin mulai dari pembuahan spermatozoa dengan ovarium, kemudian berubah menjadi segumpal daging tadi itu, lalu dari segumpal darah dulu ya, segumpal darah kemudian menjadi segumpal daging yang besarnya sekepal tangan. Fakholaknal mudghata izoman. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Mulai ada tulang belulangnya. Ya. Fakasaunal izoma lahman. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Ya, kami bungkus dengan daging lagi. Wa fi qiraatin azman fil mawdi'in wa khalaqna fil mawabi'i as-salasi bimakna sayyarna. Artinya, menurut qiraat itu bacaan yang lain, lafaz izoman dalam 2 tempat tadi dibaca azman. Kadang-kadang dibaca izoman, kadang-kadang dibaca azman. Apa bedanya itu? Kalau azman itu dalam bentuk tunggal, kalau izoman dalam bentuk jamak. Makanya tulang belulang, kan begitu, karena banyak tulang. Tapi kalau azman itu tulang saja. Dan lafaz kholakna yang artinya menciptakan pada 3 tempat tadi bermakna soyarna. Artinya kami jadikan. Coba kita perhatikan Bapak Ibu, ayat 14 itu kholakna berapa kali? Summa kholaknal nutfata alaqatan 1. Kemudian berikutnya fa kholaknal alaqata mudghatan 2. Yang ketiga fa kholaknal mudghata izoman 3 kali. Allah menyebutkan kata-kata kholakna. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia menurut Kemenak RI itu biasanya kami ciptakan. Jadi kalau kholakna itu kami ciptakan. Maksudnya kholakna yang bermakna ciptakan ini juga bermakna soyarna. Kami jadikan. Nah gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Ya. Summa angsha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan dia sebagai makhluk yang lain. Ya, jadi setelah ada tulang belulangnya dibungkus lagi dengan kulit oleh Allah SWT, kami jadikan dia sebagai makhluk yang lain. Apa yang dimaksud dengan makhluk yang lain itu? Binafkhir ruhi fihi, yaitu dengan ditiupkan roh ke dalam tubuhnya. Inilah sudah masuk trimester yang kedua. Jadi janin kalau sudah masuk trimester yang kedua, berarti bulan keempat itu sudah mulai ada nyawanya, ada gerakannya. Binafkhir ruhi fi, dengan Allah meniupkan ruh padanya. Gitu. Nah, ketika sudah ada ruh, konsekuensinya menurut ulama fikih itu tidak boleh diaborsi, tidak boleh digugurkan. Haram hukumnya. Yang dalam ayat lain disebutkan bi ayyi dzambin qutilat. Kenapa janin-janin jabang-jabang bayi itu dibunuh kan gitu. Nah, itu tidak boleh, haram hukumnya gitu. Ya.
Dan sebaliknya kalau misalnya keguguran dalam usia lebih dari 4 bulan, maka sudah boleh disolatkan. Apa namanya itu, bayi yang keguguran itu sudah boleh disolatkan walaupun belum diberi nama karena sudah mempunyai nyawa. Itu menurut ahli fikih, ya. Jadi kami jadikan dia bentuk yang lain, makhluk yang lain, itu maksudnya Allah sudah meniupkan ruh padanya ke tubuhnya. Lalu berikutnya Allah menutup ayat ini dengan fatabarakallahu ahsanul kholiqin, maka maha sucilah Allah pencipta yang paling baik. Ya, ai al-muqaddirina wa mumayyiz ahsana mahdzufin lil alami bihi ay khalqan. Sebaik-baik yang menciptakan, sedangkan mumayyiz dari lafaz ahsan tidak disebutkan karena sudah dapat diketahui dengan sendirinya, yaitu lafaz khalqan. Nah, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kholqon seharusnya ada seperti itu. Kalau dalam tata bahasa Arab itu ada mumayyiz, ada penjelas gitu. Yang paling baik apanya? Penciptaannya, begitu. Nah, sungguh Allah itu maha suci, pencipta yang terbaik gitu. Nah, jadi itu proses kehidupan kita di alam rahim kita. Semua kita Bapak Ibu. Ya, semua kita manusia setelah Adam itu seperti itu. Berikutnya bagaimana prosesnya setelah hidup itu? Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian setelah itu sesungguhnya kamu benar-benar akan mati. Jadi manusia setelah hidup kemudian pasti akan mati. Makanya di dalam ayat 185 surat Al-Imran itu Allah menegaskan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Semua. Jadi orang sehebat apapun pasti akan mati. Ya, entah panjang, entah pendek usianya, pasti akan mati. Tidak ada yang hidup kekal abadi di dunia, tidak ada. Kalau kita meniru Rasulullah ya 63. Umatnya rata-rata ya segitu. Di bawahnya atau di atasnya, kalaupun ada yang di atasnya tidak terlalu banyak gitu. Itu umat Nabi Muhammad. Setelah mati itu kemudian ditegaskan oleh Allah, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan. Jadi hidup lagi. Setelah mati kemudian hidup lagi, dibangkitkan. Untuk apa? Lil hisabi wal jazai, untuk menjalani hisab dan pembalasan. Jadi bukan lagi untuk beramal, tetapi untuk menjalani hisab dan menerima balasan dari semua amal kita di dunia ini. Jadi itu. Nah, ini persis seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 28, Bapak Ibu. Kita perhatikan, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna, mengapa kamu kafir? Mengapa kamu kafir? Ayat ini mula-mula ditujukan kepada orang-orang Mekah. Jadi ayat yang seperti ini biasanya disebut ayat Makkiyah, ayat yang diturunkan oleh Allah di Mekah atau sebelum hijrah. Ayat itu ada dua jenis, Makkiyah dan Madaniyah. Ya, Makkiyah. Ayat-ayat Makkiyah itu banyak berhubungan dengan akidah maupun mengingatkan akan hari akhirat seperti itu. Tapi kalau ayat-ayat Madaniyah itu lebih banyak berhubungan masalah hukum-hukum. Nah, gitu. Kaifa takfuruna, mengapa kamu kafir? Ya ahla Makkah, wahai warga Mekah. Billahi, kepada Allah. Wa, padahal qad, sesungguhnya kuntum amwatan, tadinya kamu mati. Maksudnya mati bagaimana?
nutfatan fil aslabi, yaitu ketika masih menjadi mani dalam sulbi bapak. Belum terjadi proses pembuahan tadi itu. Artinya kita dulunya tidak ada. Itu. Tidak ada. Fa'ahyakum, lalu kemudian Allah menghidupkanmu fil arhami wad dunya binafir ruhi fikum. Di mana Allah menghidupkanmu dalam rahim ibumu dan di dunia. Jadi kehidupan kita yang pertama itu ada dua tempat, di alam rahim lalu kemudian di dunia. Ini penjelasan tafsir ini. Dengan jalan Allah meniupkan roh pada tubuhmu. Wal istifhamu lit ta'ajjub min kufrihim ma'aqiyamil burhan aw lit taubih. Pertanyaan dalam ayat ini di sini untuk menyatakan keheranan atas kekafiran mereka, padahal bukti-bukti cukup ada dan atau juga sebagai celaan atau kecaman terhadap mereka yang kafir. Itu. Setelah itu bagaimana? Summa yumitukum. Kemudian Allah mematikanmu kapan? Inda intihai ajalikum, ketika sampainya ajalmu. Jadi masing-masing kita itu sesungguhnya Bapak Ibu jauh sebelum kelahiran kita di dunia itu sudah ditentukan oleh Allah 4 hal, yaitu kehidupan kita, kematian kita, kemudian nasib, jodoh dan rezeki. Itu sudah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Jadi masing-masing kita akan dikembalikan oleh Allah kepadanya itu kapan, itu sudah ada tulisannya. Itu menjadi rahasia ilahi, rahasia Allah yang kita tidak diberitahu. Kenapa? Supaya kita terus beramal soleh. Kalau kita sudah diberitahu nanti umurmu 50 tahun, ketika sebelum 50 tahun sampai 45 kita hura-hura, belarah, kan begitu. Nanti 5 tahun terakhir baru tobat, nah kan gitu. Supaya tidak begitu, supaya kita itu terus dalam kebaikan, tidak diberitahu. Makanya pesan Allah kan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali mati dalam keadaan muslim, menyerahkan diri kepada Allah. Tapi kita tidak pernah tahu kapan kita mati, sehingga kita mengkondisikan hidup kita muslim terus kan. Sehingga setiap waktu Allah menghendaki kita menghadapnya, kita dalam keadaan muslim. Maksudnya seperti itu. Jadi inda intihai ajalikum, ketika sampai pada ajalmu. Sama kan dengan tadi ayat yang 15 tadi surat Al-Mu'minun itu. Nah, setelah itu tsumma yuhyikum, kemudian Allah menghidupkanmu kembali bil ba'tsi, pada saat hari berbangkit. Nah, sama dengan ayat yang ke-16 surat Al-Mu'minun tadi. Ya. Nah, menghidupkan kembali pada saat berbangkit itu summa ilaihi turja'un. Kemudian kamu akan dikembalikan kepadanya. Turadduna ba'dal ba'tsi fayujazikum bi'amalikum. Ya. Setelah hari berbangkit itu lalu dibalasnya semua amal perbuatanmu. Wa qala dalilan 'alal ba'tsi lamma angkaruhu, sebagai alasan kemungkinan saat berbangkit. Jadi itu proses kehidupan sampai kematian, sampai kehidupan kembali kita Bapak Ibu. Nah, sehingga kita ini harus menyadarinya, jangan sampai kita tidak tahu. Sesungguhnya kita ini dari mana, kita ini siapa, lalu kemudian mau kemana. Jangan sampai tidak memahami. Ya. Sekitar 10 menit lagi Pak Taufik ya. Jadi kita setidak-tidaknya mempunyai kesadaran itu yang kita mulai dari sadar diri dulu Bapak Ibu. Kita menyadari siapa kita ini. Jangan sampai kita tidak tahu. Dalam sebuah pepatah Arab dikatakan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, siapa dirinya sesungguhnya, maka dia akan mengenali Tuhannya. Gitu. Kalau kita kenal siapa sesungguhnya kita, hakikatnya, maka kita akan kenal Tuhan kita. Nah, dengan melalui proses berpikir yang panjang. Gitu. Kita harus menyadari siapa diri kita. Itu disebut sadar
diri atau SD. Ya. Di dalam surat Az-Zariyat Allah telah menegaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, menghamba kepadaku. Kata Allah begitu. Jadi kita itu adalah hamba Allah. Allah adalah Tuhan kita. Itu yang harus kita sadari. Jangan sampai kita tidak sadar. Karena kalau kita sudah sadar, maka kita akan memposisikan diri kita sebagai hamba yang selalu berusaha untuk beribadah kepada Allah. Begitu. Ya. Tidak kita selalu akan beribadah. Nah, ibadah itu kan ada dua, Bapak Ibu. Ibadah dalam pengertian umum itu segala sesuatu yang kita lakukan dari amal perbuatan baik yang kita niatkan untuk mencari ridha Allah, itu disebut ibadah. Ibadah khusus adalah ibadah yang sudah ditentukan tata caranya oleh Allah dan Rasulnya, seperti ibadah haji, ya, dan ibadah umroh. Kalau umroh itu kan hanya ikhtosakur, ihram, tawaf, sa'i, dan cukur, selesai. Tapi kalau haji nanti harus wukuf, ya, harus mabit, harus jumroh, kan begitu. Yang terakhir nanti ifadah, kan begitu. Nah, itu sudah ada ketentuannya. Apakah kita mau tamattu, ifrad, atau kiron? Nah, itu juga sudah ada ketentuannya. Ibadah dalam pengertian khusus. Kita menyadari itu. Jangan sampai kita tidak sadar bahwa kita ini adalah hamba. Itu yang disebut dengan sadar diri. Yang kedua, kita juga harus menyadari di mana kita saat ini. Itu sering kami menyebutnya SMP, sadar mengenai posisi. Jadi setelah SD maka kita SMP, sadar mengenai posisi kita saat ini di mana. Nah, saat ini kita sedang di dunia. Setelah kita lahir dari rahim ibu kita masing-masing, proses ayat ini, maka kita saat ini berada di dunia. Tapi kan kita menyadari bahwa tidak selamanya kita di dunia ini. Tidak selamanya. Ya, nanti setelah di dunia ini kita akan ke alam yang lainnya. Alam yang lainnya, yaitu alam akhirat. Summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Sesungguhnya setelah itu kalian semuanya akan mati. Nah, itu posisi kita berikutnya nanti. Nah, setelah di akhirat nanti itu Allah menegaskan summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Ya, summa ilaihi turja'un, dikembalikan. Jadi kita sadar, di dunia kita harus apa? Ya, untuk di akhirat nanti kita bagaimana? Rasulullah sudah memberikan tuntunan kepada kita. Ya, beliau pernah diajari oleh malaikat Jibril, ya, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Ya. Mari kita lafadzkan bersama-sama sebentar Bapak Ibu. Kun fid dunya, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Nah, itu. Jadilah kamu di dunia itu, ya, seolah-olah kamu orang asing, ya gitu. Seolah-olah kamu seperti orang asing atau orang yang sedang dalam perjalanan. Coro Jawa ini mampir ngombe, ya, mampir ngombe. Jadi kalau kamu di dunia itu jangan mempunyai pikiran akan hidup di dunia terus, tapi jadilah seolah-olah kamu orang asing. Seperti Bapak Ibu ketika melaksanakan ibadah haji, dalam pikiran kita kan waktu itu pasti nanti saya akan pulang kembali ke tanah air, kan begitu. Karena di sana hanya melaksanakan ibadah haji. Gitu. Pikiran kita seperti itu. Kita di dunia juga begitu. Jangan sampai kita mempunyai pikiran nanti hidup di sini terus, enggak. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu di dunia itu seperti orang asing. Ya. Au abiru sabilin, atau sedang dalam perjalanan. Ya. Ada tujuan yang
akhir yang kita tuju. Jadi di dunia ini bukan akhir tujuan hidup kita. Sehingga karena itu, ya kalau kita di dunia diperintahkan oleh Allah untuk beramal, ya beramal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan kepada kita untuk menguji kita mana di antara amal kita yang terbaik. Kan begitu. Jadi beramal, beramal, dan beramal. Ya, kesadaran mengenai posisi kita. Nanti kita akan kembali kepada Allah di akhirat. Nah, antara dunia dan akhirat itu adalah alam yang disebut alam barzah. Barzah itu secara bahasa artinya adalah dinding, pemisah. Ya. Nah itu adalah alam gaib, di mana seperti kalau dalam suatu tempat waiting room, ruang tunggu. Jadi semua manusia sebelum sampai nanti di akhirat, ruang tunggunya adalah alam barzah. Ya. Itu alam gaib, kita tidak tahu hakikatnya. Kalau secara fisik mungkin untuk memudahkan pemahaman, ya alam kubur itu. Tapi kan bukan itu. Ya. Nah, jadi karena itu kita berusaha beramal baik supaya tidak mendapatkan siksa kubur, tapi mendapatkan nikmat kubur. Lalu berikutnya Bapak Ibu, kesadaran yang ketiga adalah SMA. Sadar mengenai akibat. Akibat apapun perbuatan yang kita kerjakan saat ini. Karena kita sudah menyadari tempat kita saat ini di dunia, nanti kita akan pulang ke akhirat, maka kita juga harus menyadari apa akibat semua perbuatan yang kita kerjakan. Lagi, Rasulullah diajarkan oleh malaikat Jibril. Ya. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Moga Bapak Ibu. Ish ma syi'ta. Nah, kita ulangi lagi. Ish ma syi'ta. Fa innaka mayyitun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Ulangi yang terakhir, majziyun bih. Ya, itu artinya hiduplah kamu sesukamu. Ya, sekehendakmu. Tapi ketahuilah kamu pasti akan mati. Beramallah kamu sesukamu juga. Tapi ketahuilah kamu pasti akan mendapatkan balasan dari semua amal perbuatan yang kamu kerjakan. Semua ada konsekuensi logisnya gitu. Yang baik akan mendapatkan balasan kebaikan. Yang jahat ya akan dibalas oleh Allah dengan keburukan di neraka gitu. Jadi adanya surga dan neraka itulah letak keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang berbuat baik lalu dimasukkan ke dalam surga, itu berarti rahmat Allah karena orang itu beramal soleh didasari dengan iman. Kalau ada orang yang masuk neraka, bukan berarti Allah kejam, tapi sudah datang ayat-ayat Allah tapi tidak diperhatikan, bahkan diingkari, maka balasannya adalah neraka. Itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu, jadi manusia itu adalah makhluk yang merdeka, bebas menentukan apa saja. Dia mau menjadi mukmin, mau menjadi kafir, Allah tidak memaksa. Kita perhatikan firman Allah di dalam surat Al-Kahfi, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang berkehendak, silahkan dia menjadi mukmin, dan barang siapa yang berkehendak, silahkan dia menjadi kafir. Kita bebas. Jadi kita ini tidak seperti malaikat Bapak Ibu yang selalu patuh. Ya. Yaf'aluna ma yu'marun, kan begitu. La ya'sunallaha wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah bermaksiat pada Allah, selalu mengerjakan apapun yang diperintahkannya. Tapi kita juga tidak seperti iblis yang selalu membangkang. Kita kalau taat kepada Allah bisa lebih mulia derajatnya daripada malaikat. Tetapi kalau kita tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan Allah, kita bisa lebih rendah daripada binatang sekalipun. Jadi itu pilihan bebas kita manusia. Tapi kita harus sadari tadi itu. Hidup sesukamu tapi kamu pasti akan mati. Amallah sesukamu pasti kamu akan dibalas. Sehingga kalau ketiga kesadaran ini sudah kita miliki, SD, SMP, dan SMA, tiba saatnya kita memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah.
kita sudah berbuat, lalu kemudian kita ikhlaskan seluruh amal perbuatan kita itu hanya kepada Allah. Itu proses yang terakhir, yaitu PT, bukan perguruan tinggi tapi pasrah dan tawakal. Kita pasrahkan semua amal perbuatan yang telah kita kerjakan. Berhaji kita sudah, zakat kita sudah tunaikan, puasa sudah kita kerjakan, sholat sudah kita laksanakan. Maka seperti yang dikatakan Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, nusuk. Ya, kita masih ingat kata nusuk ya gitu. Nusuk kemudian menjadi manasik itu. Gitu. Ibadah-ibadahku ini, kehidupanku sampai matiku, semuanya adalah untuk Allah. Gitu. Supaya seluruh amal perbuatan yang kita kerjakan itu dipahalai, ya semua kita niatkan untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Semuanya, ibadah yang khusus maupun ibadah yang umum tadi itu. Mudah-mudahan dengan kesadaran-kesadaran ini, maka kita bisa memanfaatkan sisa-sisa kehidupan kita menjadi yang baik, lalu kemudian saatnya Allah memanggil kita, kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Setelah itu nanti hari berbangkit, semua kita berbondong-bondong untuk menuju surga Allah. Amin. Ya, kita setelah menjadi keluarga di dunia ini, kembali yang terpenting kita akan reuni lagi di surga Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian Bapak Ibu yang kami muliakan, yang kami hormati, sekedar sebagai tazkiroh. Sebagai tazkiroh, pengingat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ya. Semua terlepas dari kekurangan kami, yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala.